Perlahan matahari mulai tenggelam dan malam pun mulai tiba. Percikan cahaya matahari yang tadinya terang benderang kini telah berganti dengan kegelapan malam. Hiruk pikuk dan lalu lalang manusia kini mulai hilang satu persatu menuju tempat peristirahatan mereka. Suara burung yang tadinya riuh rendah juga hilang ditelan kegelapan malam. Angin yang bertiup secara perlahan, suara gemercik air, dan suara anak-anak sudah mulai terdengar saat mereka menuju tempat pengajian. Dari jauh suara adzan mulai terdengar, bertanda waktunya telah tiba menuju panggilan ilahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam itu hujan baru saja reda. Jam baru menunjukkan sekitar jam 8.30. Suasana kampung sangat sepi karena aktivitas masyarakat tidak seperti biasanya. Masyarakat yang biasanya nongkrong di warung-warung kopi, tapi pada malam ini masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Selain kondisi masyarakat yang tidak punya uang, namun juga kondisi alam yang tidak mendukung untuk keluar ke warung kopi seperti biasanya. Saya baru saja mendatangi sebuah tempat mantan kombatan KAM yang dulu memangkul senjata, tapi kini hidupnya hanya sebagai buruh kasar. Sebut saja namanya adalah Boy. Boy ini dulunya aktif di dalam TNA atau Tentara Negara Aceh yang berjuang melawan pemerintah Republik Indonesia. Namun pasca MOU Helsinki, Boy yang tidak mempunyai skill dan kemampuan yang lain karena terbatas pendidikan, hanya pasrah dan bisa menjadi buruh kasar. Kadang-kadang Boy menjadi kuli kayu, tapi sudah beberapa bulan ini Boy dipercayakan untuk bekerja di sebuah kandang ayam broiler. Namun nasib Boy belum begitu beruntung karena beberapa kali panen tidak mendapatkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Malam itu suasana yang begitu tidak bersahabat ketika saya menghampiri Boy. Dia sedang sibuk melakukan aktivitasnya di sebuah kandang. Boy yang juga mantan kombatan kini hanya bisa pasrah dengan kondisi kehidupannya yang serba kekurangan. Dengan pekerjaan yang ia tekuni selama ini, sebenarnya belum mampu untuk menghidupkan nafkah buat keluarga. Namun ini hanya sebuah keterpaksaan saja karena kondisi ekonomi yang sangat terjepit di tengah harga barang yang tidak menentu, harga pinang yang sangat murah. Kondisi ekonomi inilah yang melanda hampir di seluruh Aceh, turut memberikan efek kepada Boy yang dia merupakan salah seorang mantan kombatan. Pemilu kada di Aceh baru saja usai. Mu'alim ataupun Mudzakkir Manaf, salah seorang panglima gerakan Aceh Merdeka, berhasil meraup suara terbanyak dalam kontestan itu. Dia mengumpulkan suara 7.400.000 sekian, mengalahkan rivalnya Bustami Hamzah yang hanya meraup suara sekitar 1.300.000 sekian. Artinya bila kita melihat dalam kondisi ini ada secercah harapan terhadap mereka mantan kombatan yang sudah hampir 20 tahun perdamaian Aceh, namun mereka tidak pernah merasakan hasil daripada perdamaian tersebut. Malam itu Boy bercerita banyak pada kami bahwa apa yang ia rasakan selama ini, nasib yang dialami oleh Boy ternyata hampir dirasakan juga oleh kawan-kawannya yang lain yang dulu mereka satu perjuangan, tapi kini tidak ada dampak apapun dari hasil perjuangan mereka. Bila dibandingkan dengan kawan-kawan mereka yang lain, terkadang ada yang sudah sukses, ada yang sudah menjadi pejabat, bahkan tidak sedikit daripada kawan-kawan Boy yang dulunya satu perjuangan, tapi kini sudah dilupakan. Boy hanyalah sebuah potret kelam kehidupan mantan kombatan KAM di Aceh hari ini. Nasib yang sama juga terjadi di kabupaten-kabupaten lain selain daripada Aceh Utara. Sebenarnya pedalaman Aceh, apalagi Nisam Antara, yang dulu dikategorikan sebagai wilayah hitam,
sudah sepatutnya menjadi perhatian khusus pemerintahan Aceh. Bahkan jika harapan itu terwujud dan Gubernur Aceh terpilih Mualim atau Mudzakkir Manaf, harapan terbesar mereka adalah mampu memberikan kesejahteraan kepada mantan-mantan kombatan yang hidup mereka masih sangat memprihatinkan. Ini belum lagi keluarga-keluarga mereka, tempat tinggal dan mata pencaharian sebenarnya yang utama yang harus dipikirkan oleh siapapun yang memimpin Aceh ke depan. Saat masih aktif menjadi anggota Gerakan Aceh Merdeka, Boy pernah ditangkap dan mendekam di dalam penjara. Namun ia dibebaskan menjelang pertamaian MOU Helsinki. Dan kini Boy telah bebas dan ia telah menjalani rutinitas seperti biasanya. Namun karena kondisi ekonominya yang sangat terjepit, Boy terpaksa melakukan apa saja untuk memberikan kehidupan kepada keluarganya. Dia mencari nafkah untuk anak istrinya yang sedang di dalam pendidikan. Jika mantan kombatan tidak sejahtera, dikhawatirkan mereka akan terlibat dalam hal-hal yang menyebabkan kriminalitas. Karena kalau dilihat ke belakang, banyak anggota GAM yang terlibat di dalam kasus-kasus perampokan dan bersenjata karena keterbatasan ekonomi, sehingga mereka mau tidak mau harus mengikuti arus. Kini harapan terbesar Boy ada pada Mudzakkir Manaf. Jika Mudzakkir Manaf tidak mampu memberikan kesejahteraan kepada mantan kombatan GAM, seperti lahan dan tempat mereka mencari nafkah, rumah yang layak, dan pekerjaan, ini akan mengkhawatirkan kita terhadap nasib mantan kombatan ke depan. Kisah Boy ini hanya satu dari ribuan kasus-kasus yang lain yang dihadapi oleh mantan kombatan. Mereka juga bisa dipastikan bernasib sama hampir di seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Inilah harapan mantan kombatan kepada Gubernur terpilih Mudzakkir Manaf untuk bisa mewujudkan cita-cita perdamaian Aceh dan cita-cita mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.